Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terjemahannya, akankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Al-Quran surat Al-Ansyirah, ada disebut namanya surat Al-Ansyirah, atau juga disebut dengan surat Alam Nasrah, ya, atau juga disebut dengan Al-Ansyirah. Jadi ada yang diambil dari Nasrah. Surat ini turunnya di Makkah, ya. Jadi dia surat Makkiyah. Kalau di posisi, dia berada di posisi ke-94, urutannya yang ke-12, yaitu setelah surat Ad-Duha. Nah, kita pagi ini akan membahas satu konsep dasar menghadapi masalah. Selama hidup di dunia, Pak, pasti ada masalah. Pindah ke alam barzakh, ada juga masalah. Ya, kalau enggak nikmat, sengsara masalahnya. Pindah pun nanti ke akhirat, ada juga masalah. Ya.
Kalau tidak masuk surga, masalahnya nanti masuk neraka. Jadi kalau kata orang, hidup itu pasti ada masalah. Kalau tidak mau masalah, mati saja. Mati pun bisa jadi masalah, ya kan? Cuman bagi orang lain masalah, bagi kita belum tahu masalah. Bagi kita bermasalah, bagi orang lain belum tahu juga, ya kan, masalah. Maka itu Allah berfirman begini, "Famayurillahu ayyah liyusrah," gitu. Kalau Allah berkehendak, ya kan, akan memberi petunjuk, ya, yahdiyahu itu memberikan petunjuk, maka Allah yasrah sadruh, Allah akan lapangkan dadanya. Jadi sebenarnya bukan masalah yang harus kita pikirkan, tapi adalah dada kita harus kita lapangkan menghadapi masalah. Kadang-kadang masalah itu munculnya dari kita. Ada seorang petani, ya, di kampung miskin yang kerja sehari-harinya mencetak atau membuat gula. Gula itu dijual ke toko, nanti barter, ya, dengan beras, ya. Setiap waktu begitu. Satu kali pemilik toko ini menimbang gula itu, ternyata tidak cukup 1 kilo. Dia cuma 900 gram. 1 kilo berapa gram? 1000, berarti kurang 100 gram. Naik tensinya Pak, marah dia. Dan dia merasa saya sudah tipu selama ini. Dibilangnya gulanya itu 1 kilo, ternyata hanya 900 gram. Akhirnya marah. Ya kan? Lalu dia datangi petani itu. Dia hardik, dia macam-macam. Anda sudah nipu saya selama ini. Ya kan? Kemudian termenunglah petani ini, Pak. Sambil mengatakan, Tuan, kami memang miskin. Saking miskinnya, saya tidak punya timbangan, Tuan. Maka saya mengukur gula saya yang 1 kilo ini sama dengan beras 1 kilo yang Tuan berikan. Dijual gula di Bali, bare. Jadi 1 kilo bare, sebanyak itu loh gulanya. Jadi kami tidak tahu apa gulanya meleset karena barehnya. Bare itu dari siang, dari toko. Berarti toko kok bermasalah sebenarnya. Yang petani ini tidak punya timbangan, Pak. Dia menakar gula dengan beras. Berarti masalahnya di mana? Ya, di gula apa di bareh? Di barehnya, Pak. Dari saya punya pemilik toko. Jadi sebenarnya yang mengurangi timbang itu pemilik toko. Masalahnya ada di inyo. Cuma inyo ya menganggap orang lain bermasalah. Gitu. Jadi kita kadang-kadang begitu, Pak. Ada masalah seketek cari kambing hitam, Pak. Ada kambing hitam kok mahal harganya. Ya kan? Nah, coba lihat, makanya Nabi Adam ketika bersalah dia tidak menyalahkan iblis kan. Terbuang Adam dengan Hawa ke bumi, dia menyalahkan iblis apa tidak? Ya Allah, ini gara-gara iblis nih ya Allah, gitu ya enggak. Tapi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ya kan? Jangan-jangan apa yang terjadi sekarang ini gara-gara kita gitu. Ya enggak. Gara-gara kita semua maka terjadilah hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, pertama sekali Allah akan lapangkan dada kita gitu ya. Kalau untuk agama Allah ya ada orang yang ringan mengamalkan ajaran Islam, ada yang berat, masalahnya di mana gitu ya. Ya kan?
berarti dadanya yang masalah, ya kan? Dia akan sesak napasnya itu, ya, seperti mendaki ke langit. Gitu. Maka itu sebenarnya alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu untukmu. Jadi kuncinya itu Pak berada di hati yang lapang. Jadi kalau nyaman, ya kan, hati kita, ya, mudah kita dalam Islam, ya kan, baca Quran mudah, ya kan, belajar. Kadang sulit tuh, ya kan, sulit tuh kita lah yang menentukan apa ini sulit atau tidak. Ya kan, kalau dia udah berat datang ke masjid, nah itu berarti ada masalah di dadanya, ya kan. Bukan masalahnya di masjid Pak. Pak kalau udah datang ke masjid, ya pengurusnya sianu, perlu buang aja, ya kan. Hubungan je pengurus sianu itu siapa? Apa nanti waktu ditanya di akhirat, kenapa engkau dulu tidak ke masjid, kata malaikat? Kan pengurusnya sianu kan. Nah itu tidak bisa aja Pak. Ya kan, tidak ada hubungannya. Ya, sebulan masih ke masjid, tidak ada hubungannya Pak. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri, ya kan. Maka itu kalau dadanya lapang, dia akan dimudahkan dalam menghadapi kehidupan, termasuk mengamalkan Islam. Tapi kalau orang-orang munafik, ya kan, kadang-kadang lapang, kadang-kadang sampi gitu. Ya kan, kalau menguntungkan lapang di dunia rumah, ya kan. Kapan perlu pakai peci Pak, pakai sal, ya kan. Nah, kalau lagi menguntungkan Islam kau pakai, ya kan. Malah ada yang dulu anti, kini tampil di azan umpamanya, kan ada aja tuh, ya kan. Ketika azan, lalu tampil wajahnya situ, kan ada aja. Karena menguntungkan gitu. Jadi kalau azan kau menguntungkan, ya kan. Nah, kita tampil di situ gitu. Pokoknya nampak dia boleh di TV Pak, enggak tahu bos ya orangnya pokoknya. Ada yang seperti itu gitu. Tergantung keuntungan Pak. Kalau negari kau menguntungkan, ya kan. Nah, kalau konsep Islam, ya kan, inilah konsepnya gitu. Ya kan? Kalau Allah ingin memudahkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fiddin. Di pusat kebaikan itu adalah Allah mudahkan dia memahami agama. Ya kan? Itu konsep dasarnya Pak. Kalau sudah paham, mudah kita memahami agama ini, berarti sebenarnya Allah sedang ya mengajak kita untuk, ya kan, kemudahan gitu. Apa sulit-sulit mana menceladarin Rasulullah gitu. Kalau keluar tadi dari rumah baca apa? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Selesai. Ya kan? Itu kalau hafal Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagus juga. Allahumma ja'al ya fi jasadi nura, fi basari nura, fi sam'i nura, fi qalbi nura. Kalau bisa hafal doa itu, ya Allah jadikanlah tubuhku bercahaya, penglihatanku bercahaya, pendengaranku bercahaya, hatiku bercahaya. Jadi cahaya itu yang kita bawa kemana-mana. Akhirnya lapang deh Pak. Kan iko masaji gadang Pak, iya kan. Tapi kalau lampunya mati, kalam kan. Kalam tuh sampai jadi, iya kan. Nah itulah kira-kira. Jadi masalahnya kini kalau hati kita gelap, ya sampai. Tapi kalau hati kita bercahaya, iya kan. Nah ada masalah gitu. Saya mengkaji teori sosial saja Pak, memang tidak ada masalah gitu. Ada mahasiswa terlambat datang. Ditanya kenapa saudara terlambat?
ya macet. Apa masalahnya itu Pak? Dia terlambat. Macet kan? Apa benar macet itu masalah? Lajale nagari ko macet, nyo lambe it pai kan? Macetnya berapa jam? 1 jam, berarti nyo harus berangkat 2 jam sebelum itu. Sehingga tidak ada pengaruhnya macet gitu. Kenapa macet? Ya saya naik angkot. Ya kan? Anda kuliah di mana? Ya. Dulu IKIP namanya Pak. Saya pernah kuliah di IKIP itu. Kuliah di IKIP. Tinggal saudara di mana? Di Lubuk Bagalung. Masa ya kuliah di IKIP, mana saudara tinggal di Lubuk Bagalung? Berapa jam habis waktunya? Coba Anda tinggal dekat sini, ada macet gitu. Jadi masalah itu kita aja yang buat sebenarnya. Iya kan? Nah jadi kuliah di Tawa, tinggal di Lubuk Bagalung Pak. Iya kan? Ini sebenarnya hidup ini tidak ada masalah. Iya kan? Kalau kita mau pikir gitu, tapi kalau awak akan mencari alasan sebenarnya Pak. Kenapa saudara terlambat, macet? Gimana saudara tinggal di Lubuk Bagalung? Masalahnya bukan di macet. Anda tinggalnya di situ. Coba Anda tinggal di sini, tidak ada macet, ya kan? Terlambat je Pak, bang terlambat. Tak kalau, jadi kesadonya masalah, ya kan? Yang masalah itu karena kita, ya kan? Maka itu hati ini perlu diminta supaya bercahaya, ya kan? Maka itu kenikmatan sebenarnya Bapak Ibu diberikan oleh Allah, ya. Nabi pertama sekali dalam mengemban amanah itu kan dilapangkan dadanya. Kalau Nabi Musa sebelum menghadapi Fir'aun berdoa dia Pak, ya kan? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Akan menghadapi Fir'aun, karena Allah katakan izhab ila Fir'aun innahu tagha. Kamu datangi Fir'aun itu, dia sudah melampaui batas. Ternyata Nabi Musa berdoa, ya Allah lapangkan dadaku, ya kan? Kalau Nabi Muhammad dari awalnya Pak, dari awalnya sudah dilapangkan. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu untukmu? Maka itu waktu operasi pertama, ya kan, masih kecil kan. Kemudian operasi kedua di waktu mau Isra Mi'raj gitu, ya kan. Jadi memang nikmat yang diberikan kepada Nabi itu beliau dilapangkan dadanya, ya kan. Di poin pentingnya sebenarnya Bapak Ibu, kalau ingin menghadapi masalah itu dengan ringan, ya lapangkan dada kita. Tapi kalau lah sampai dado Pak sado salah, ya nak, kurang garam salah, berlebih garam salah, gitu ya. Kurang lado salah juga, ndak balado banyaknya lado salahnya, duduk bedo tagak salahnya gitu, ya kan. Rajinlah kamu saji di orang salah aja gitu, ya kan. Kalau itu nak dituri ya selesai lawaknya Pak, ya kan. Kan sudah ada anekdotnya tuh, seorang bapak, anak dan keledai, ya kan. Apaknya naik keledai dikecek lo salah, anaknya disuruh jalan, ini lah sana-sana letak keledai. Nyodang lo orang kan, nyoba turun. Nyonanya anaknya ketek keledai kan, nyo jalan apaknya, kecek orang, iko anak ialah duraku, bapak ali suruh jalan, nyo sana-sana ketek keledai, ya kan. Muaknya sudah itu lepak, ya kan. Nyo bawa jalan sama jo keledai, kecek orang ilahan dia.